32 tahun datang ke RSIA ditemani oleh suaminya. Ia menceritakan bahwa sebelumnya ia rutin menggunakan KB suntik setiap 3 bulan selama 1 tahun. Setelah melepas KB, ibu tidak mengalami menstruasi selama 6 bulan. Ia mulai merasakan beberapa tanda kehamilan seperti nyeri perut, kedutan di perut, dan mual. Setelah saya tuh udah berhenti KB nih, akhir-akhir itu juga saya tuh udah merasa kayak mual, terus bagian saya ini tuh kayak merasa ada yang kayak gede gitu. Nah, apakah itu bisa jadi saya bakal hamil? Baik Bu, saya pemeriksaan dulu ya. Ibu, dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ibu hamil sudah 2 bulan. Selamat ya Bu. Alhamdulillah, semangat kami dengar Bu Dokter. Saya sarankan untuk menjauhkan selain ibu makan makanan yang bergizi dan atau jadi hebat sudah mulai sini Bu. Kemudian ibu kembali ke RSIA karena mengalami flek. Bidan melakukan pemeriksaan awal dan langsung berkoordinasi dengan dokter Objin. Kemudian dokter Objin melakukan evaluasi lebih lanjut melalui USG yang menunjukkan bahwa janin masih ada. Dokter meresepkan obat penguat janin yang harus diminum selama 2 minggu dan menyarankan ibu untuk melakukan bed rest. Bidan menegaskan pentingnya mematuhi aturan konsumsi obat dan menjaga kondisi kesehatan selama kehamilan. Jadi saya tuh udah ada flek sejak tadi malam ya, jadi saya tuh ngerasa agak khawatir aja. Baik Bu, nanti saya periksa dulu. Karena ada keluhan flek, saya akan koordinasikan dengan dokter Objin dulu ya Bu. Baik Bu, setelah saya lihat hasil USG-nya, janinnya itu masih ada sebenarnya. Tapi maaf itu Bu, jadi saya harus memberikan obat penguat janin pada ibu. Jadi obatnya itu harus diminum selama 2 minggu dan ibunya harus banyak istirahat dan mengurangi aktivitas berat. Baik Dok, saya akan jaga dan pastiin istri saya untuk minum obatnya sesuai aturan dan mengurangi aktivitas yang berat. Ini untuk obat penguat janinnya diminum 1 kali sehari selama 2 minggu ya Bu. RSIA bersama suaminya untuk kontrol lanjutan. Bidan melakukan USG dan menemukan bahwa janinnya sudah tiada, menandakan terjadinya abortion. Ibu merasa cemas, sedih, dan kecewa. Suami meminta penjelasan mengenai penyebab hilangnya janin, sedangkan ibu juga bertanya apakah obat penguat janinnya berpotensi mempengaruhi kehamilan berikutnya. Untuk obatnya saya sudah Bu, Pak, hasil USG menunjukkan janinnya sudah tidak ada. Ini artinya terjadi abortion. Saya bakal bertindak untuk penjelasan lebih lanjut. Saya serahkan ke dokter Objin. Saya turuti ya, jadi penjelasan saat abortion ini bisa karena kelainan ini atau bisa dari faktor lain di luar dari medis. Jadi tapi saya pastikan obat-obat janinnya yang dikonsumsi ini tidak mempengaruhi kehamilan berikutnya. Dok, apa benar ini obatnya berbahaya? Apakah ada kemungkinan istri saya bisa hamil lagi ke depannya? Karena obat itu aman dan tidak akan mempengaruhi kesuburan, jadi ibu bisa tetap hamil lagi setelah masa pemulihan. tapi saya masih harus takutnya nanti saya nggak bisa hamil lagi. Dokter Objin kemudian menghubungi direksi RSIA untuk membantu menenangkan ibu dan menyelesaikan kasus secara menyeluruh. Selamat pagi Bu Firda, saya kepala rumah sakit RSIA. Coba tolong menjelaskan kembali
saya akan menghubungi para tenaga medis untuk menjelaskan kembali dari sisi medis, obat, dan dukungan untuk ibu dan keluarga. Dari sisi medis, miscommunication ini bisa sering terjadi karena pelayanan yang kurang pada janin. Nah, jadi bukan kesalahan karena salah ibu, jadi kehamilan berikutnya tetap bisa sebenarnya untuk berjalan. Nah, setelah prosedur medis selesai, itu perlu kontraproduktif agar kesehatan ibu pulih. Kami juga akan dibantu mendampingi dalam persiapan kehamilan berikutnya. Jadi obat penguatan yang ibu minum ini aman, dosisnya sesuai dan tidak menyebabkan keguguran. Jadi ibu tidak perlu khawatir untuk kehamilan selanjutnya. Baik, saya simpulkan tadi dari kehamilan itu mengalami kehamilan misalnya bahwa kehamilan itu terjadi karena kandungan kosong pada janin dan obat yang ibu minum itu tidak berbahaya untuk kehamilan berikutnya. Jadi untuk tindak lanjutnya RSA menawarkan pemeriksaan tambahan seperti tes urin untuk memastikan kondisi rahim ibu sudah bersih. Kami ingin ibu merasa tenang dan aman. Terima kasih atas penjelasannya dan juga pengenai ibu dan semuanya. Sekarang ada masalah demam dan juga Mbak Feri. Kami menghargai semua perhatian dari RSIA. Semoga kami bisa bersiap untuk kehamilan selanjutnya. Sama-sama Bu, Pak. Kami akan terus mendampingi agar ibu sehat kembali